Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa Ruas TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, hari ini saya tidak pakai kopiah. Pertanyaannya, kenapa? Ya. Pertama, karena ini adalah takdir Allah. Ternyata manusia itu dikatakan insan karena dia memang penuh dengan nisyan. Insan, nisyan. Insan, manusia. Nisyan, lupa. Iya. Kita terlalu banyak hal yang kita lupa. Nah, oleh sebab itu ada satu kegiatan yang menjadikan kelemahan kemanusiaan kita itu menjadi sesuatu sebab untuk naiknya grade kita, ya, naiknya tingkatan kemanusiaan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, inilah tema kita pada kesempatan kali ini. Ada 3 kata kunci di sini. Ya. Iman, zikir, fikir. Ya. Landasan iman membuat kita berzikir. Apa artinya zikir? Mengingat. Ya. Ternyata karena kita ini manusia suka pelupa, maka kegiatan yang terbaik yang kita lakukan adalah mengingat. Dan tidak ada yang lebih pantas untuk kita ingat lebih banyak dalam setiap desah nafas kita, dalam setiap kerlingan mata kita, dalam setiap gerak hati kita, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang namanya zikrullah. Dalam istilah Ibnul Qayyim rahimahullah adalah manzilatu at-tadhakkur. Dan inilah satu manzilah. Ketika kita rewind lagi sedikit, ya, bagaimana kita beberapa pekan yang lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu, akhir-akhir ini kita bahas tentang manazil, rangkaian daripada tahapan-tahapan perjalanan seorang hamba yang mau menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kita bahas tentang manzilatu al-inabah. Sebelumnya kita bahas tentang taubat. Ketika kita menyadari diri kita ini penuh salah, tidak berdaya, penuh dosa, penuh kesalahan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi semua nikmatnya kepada kita. Kita berbuat salah, nafas kita masih dengan leluasa, menghirup oksigen, mata kita memandang dunia ini yang indah, telinga kita mendengarkan semuanya, pengecapan kita pun meminum, memakan semuanya. Tidakkah kita sadar bahwa saatnya untuk kita mengingat Allah? Terlalu banyak kealpaan yang saya, ya, dan mungkin semua kita telah alami dan lakukan dalam kehidupan ini. Nah, kealpaan-kealpaan inilah yang ketika dia berakumulasi akan menjadi kesesatan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun." Sungguh kami penuhkan isi neraka jahanam kebanyakan daripada jin dan manusia. Mengapa?
Mereka punya hati tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tapi tidak dipakai untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka punya telinga, ya mereka punya mata, tetapi apa yang dilihatnya tidak membekas kepada hatinya untuk membuat dia semakin khasyah kepada Allah, makin takut kepada Allah. Bahkan matanya dipakai untuk melihat yang haram. Punya telinga tidak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu tidak ubahnya seperti binatang ternak, bahkan ya lebih sesat lagi. Siapakah mereka? Ulaika humul ghafilun. Ghaflah. Ya, alpa. Apa ya dalam istilah bahasa Bugis? Dek namainga, ya. Dia tidak ingat, ya. Dia tidak waras. Dia memperturutkan kesalahan-kesalahan dan ketidakberdayaan pikirannya dan rasanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Mereka menjadi manusia-manusia tetapi tidak ubahnya seperti binatang. Nah, kita tidak mau seperti itu. Kita mau isi kelupaan kita, kealpaan kita itu dengan zikir yang lebih banyak. Inilah yang disebut oleh Ibnul Qayyim sebagai apa? Manzilatut tadakkur. Beliau mengatakan, ya, "Tsumma yanzilul qalbu manzilatat tadakkur wa huwa qarinul inabah." Qala ta'ala, "Wa ma yatadakkaru illa may yunib." Dan bahwasanya hati itu akan menghuni satu tahapan yang disebut dengan tadakkur, berzikir. Dan bukan sekedar berzikir dalam pengertian seadanya, tapi berzikir yang memenuhi ruang hatinya. Zikir yang membasahkan lisannya. Zikir yang memenuhi rongga batinnya. Lisannya, batinnya berzikir kepada Allah, sehingga dia tidak sekedar dikatakan dzakara, mengingat, tapi dikatakan tadzakkar. Ini menunjukkan upaya yang sangat keras untuk berzikir, selalu mengingat Allah. Dan inilah yang akan mengantarkan dia kepada ya berpasangan itu antara zikir dengan inabah. Al-inabah artinya kesegeraan untuk kembali kepada Allah. Bagaimana kalau Anda, ya mohon maaf, taruhlah seorang yang mau pergi ke luar negeri. Kemudian setelah dia berada di perjalanan, dia lupa paspornya. Ya. Dia terus teringat, dia lupa paspornya. Kemudian tiba-tiba dia ingat, ya tadzakkar. Dia ingat, oh saya lupa pasporku. Apa yang dia lakukan? Apakah dia berlenggang kangkung? Tidak. Dia akan balik mobilnya dan akan menancap gaspol, ya, untuk pergi mengambil itu kembali paspor. Begitulah kira-kira antara tadzakur dengan inabah ini. Dia mengingat Allah dan langsung banting setir, meluruskan kembali arahnya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua pertobatannya, dalam semua kesolehan. Inilah yang namanya tadzakur. Dan karena kita sering lupa, sekali lagi, maka kita harus memaksimalkan yang namanya zikir. Subhanallah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padanan dan pasangan lain daripada yang namanya zikir ini adalah pikir. Pikir, apa maknanya? Ya, manusia ini memiliki akal budi yang membuat dia menggerakkan instrumen akliyahnya, akalnya. Dan Allah Subhanahu wa taala muliakan manusia salah satunya karena dia memiliki akal ini. Makanya hewan itu sepintar apapun dikatakan gairu aqil. Ya. Hewan itu dalam bahasa Arab, sepandai apapun burung beo bicara, ya, atau sepandai apapun peliharaan bisa menjadi demikian jinak, tapi dia tetap gairu aqil. Ya. Yang akil itu hanya manusia. Maka dia punya pikir. Pikirnya ini akan menjadi, ya, pemicu
trigger untuk dia berzikir. Dan zikirnya ini akan menjadi trigger, pemicu untuk dia berpikir. Ya, zikirnya akan melahirkan fikir, fikirnya akan melahirkan zikir. Dan Masya Allah, ini yang kata Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa dua amaliyah ini, dua aktivitas ini, ya, akan berbicara kepada hati seseorang. Dan membuat hatinya itu akan berbicara pada dia. Kalau sekarang orang kenal istilah self-talking, ya, berbicara pada diri sendiri. Maka sungguhnya Quran menyajikan kepada kita yang lebih dahsyat lagi. Zikir dan fikir yang secara simultan, ya, secara terus-menerus bekerja saling bahu-membahu dalam diri seorang yang beriman, yang ingin memaksimalkan imannya, yang akan membuat hatinya itu selalu terketuk. Ibarat seperti ini, diketuk terus hatinya. Sehingga akhirnya hatinya itu membuka diri dan menjawab panggilan nurani. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau hati seseorang itu sudah terbuka, maka dia akan terbuka untuk apa? Apa maksudnya terbuka? Dia terbuka untuk melihat kesalahannya sebagai satu kesalahan yang harus diperbaiki. Ada kenikmatan tersendiri ketika orang bersalah itu mengakui kesalahannya dan dengan jujur kepada Allah mengatakan, saya mau berubah. Saya mau menjadi baik. Nah, kondisi seperti itu tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Tapi dengan dua amaliyah ini, ketika lisan kita selalu mengucapkan Alhamdulillah, Subhanallah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu namanya zikir. Dan memang dalam Al-Quran dikatakan adz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Zikir itu, kata guru kami, ya, adz-dzikru la yanfa'u illa an yakuna maqrunan bil kathrah. Bahwa zikir itu akan hanya memberikan efeknya secara maksimal manakala dia dilakukan dengan intensitas yang tinggi, terus-menerus. Makanya dalam hadis dikatakan wala yazalu lisanuka rutaban bidzikrillah. Hendaknya lisanmu ini selalu basah dengan menyebut asma Allah. Hati kita ini selalu kaya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Perpaduan antara lisan yang berzikir dengan hati yang berzikir ini akan melahirkan pikiran yang terlandasi dengan zikir. Nah, subhanallah. Dan secara terbalik juga, ya, kita akan melihat orang-orang yang selalu berpikir dengan benar, terutama memikirkan penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Ayat tanda-tanda kekuasaan bagi para ulul albab. Mengapa? Karena ulul albab itu sejatinya adalah orang yang telah mengaktifasi fikir dan zikirnya. Sehingga zikirnya melahirkan fikir, fikir melahirkan zikir. Inilah makna imaniyah ketika fikir dan zikir di-framing dengan iman. Ya, yang diingat bukan hanya sekedar sesuatu yang fana, sesuatu yang akan, ya, menghilang. Sehebat-hebatnya Bapak dan Saudara sekalian, senikmat-nikmatnya kopi yang diberikan oleh kawan saya di sini, ya. Bismillah. Saya minum dan habis. Iya. Mana dunia ini? Maka kalau kita berpikir di dunia sekedar untuk minum kopi, hidup kita di dunia sekedar untuk ngerokok, hidup kita di dunia sekedar untuk bahkan lebih, ya, daripada itu, hanya sekedar untuk melampiaskan hawa nafsu, hanya sekedar untuk bersenang-senang, rugilah kita. Karena kita salah mengambil jalan untuk menuju kepada kebahagiaan dan kesenangan. Kita salah memframing kehidupan. Frame kehidupan kita sebagai orang beriman adalah iman itu sendiri. Sehingga settingnya, ya, settingnya kita punya pikiran, settingnya kita punya hati adalah ada dalam kerangka itu.
Karena kita melihat dunia tidak hanya terbatas pada garis horizon. Kita bahkan punya penglihatan sebagai orang beriman yang disebut dengan basirah. Seakan-akan kita lihat di balik dinding ini, di balik garis horizon itu, ada kehidupan baru yang kita tidak pernah rasakan. Itulah kehidupan akhirat yang kita yakini bahwa kita akan sampai di situ. Nah, oleh sebab itu, akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, akhwat, para pemirsa, nggak boleh bilang pemirsi ya, ya, pemirsa saja. Ya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kondisi hati manusia, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, ada 3 jenisnya. Beliau mengatakan, wan nasu thalatha. Manusia itu terbagi atas 3 kelompok besar. Rajulun qalbuhu mayyit. Seorang yang hatinya mati. Fadzalika alladhi la qalba lahu. Fahada laysat hadhihi al-ayah dzikra fi haqqihi. Seorang yang hatinya mati. Maka ayat-ayat Allah, perlu untuk kita ketahui, ayat-ayat Allah itu ada 2. Al-ayatul matluwah wal ayatul masyhudah. Ayat-ayat yang dibacakan yaitu Al-Quran, dan ayat-ayat yang disaksikan yaitu alam semesta ini. Ya. Ketika hatinya orang mati, dibacakan Al-Quran, nggak ngefek. Bahkan dia katakan, la tasma'u lihadal Quran walghaw fihi la'allakum taglibun. Jangan kau dengarkan Quran dan buat kekacauan kalau orang dibacakan kepadanya Al-Quran, disampaikan kebenaran agar kau menang. Ya. Manusia-manusia seperti ini, na'udzubillah, semoga kita tidak termasuk daripadanya, adalah orang yang ibaratnya seperti orang yang buta. Tapi ini bukan buta matanya, tapi buta hatinya. Ya. Hatinya mati. Dibacakan ayat, tidak ngefek. Dia, bayangkan. Ya, bayangkan. Semua hal yang ada di sekitar kita adalah tanda-tanda dan ayat-ayat Allah yang kita saksikan. Ada yang baru buang air kecil? Pemirsa? Anak muda yang di sebelah kiri sana, ya, baru pulang dari WC kan? Nah. Tanda kekuasaan Allah telah Anda rasakan. Sehebat apapun Anda, sekuat apapun Anda, ya, muscles, ya, apa istilahnya? Otot-otot Anda demikian kuat, tapi Anda tidak bisa tahan, itu namanya buang air kecil, saudara. Iya. Terjadi proses ekskresi dalam tubuh Anda yang Anda tidak bisa kendalikan langsung. Inilah yang disebut oleh Al-Asbahani dengan istilah al-harakatul irtijaliyah. Gerakan dalam tubuh manusia yang tidak bisa dikontrol oleh manusia secara langsung. Anda bisa kontrol buang air kecil Anda? Tidak bisa. Iya. Inilah proses yang diciptakan oleh Allah, demikian kompleks, makrosistem, multikompleks. Hanya untuk satu hal saja, buang air kecil. Dan Anda tahu, kerjanya satu organ yang namanya ginjal, ini, ya, minuman ini yang saya minum ini namanya kopi. Ya. Sekali lagi kopi. Dia kalau saya minum, bismillah. Masuk di sini. Sampai ke dalam. Ada namanya organ ginjal. Menyaring semua yang kita minum ini, darah yang kita miliki ini diolah, ya, bukan disaring. Minum kopi, ya. Ada nggak yang minum kopi keluar kopi? Ya kan? Bagaimana, Bung? Ya. Ini anak-anak muda di hadapan saya, para pemirsa. Ya, nggak pakai kopi ya semua. Gara-gara mereka lah ini saya nggak pakai kopi ya. Nah, nggak ada orang minum kopi, ya, yang keluar kopi, gitu. Ini orang kafir paling kafir sekalipun tidak bisa ingkari ini. Tapi kok Anda nggak beriman bahwa
Ada yang menciptakan proses dalam tubuh Anda yang namanya proses ekskresi, ada namanya ginjal, menyaring itu semua. Keluarnya menjadi kuning. Iya. Dan jernih airnya kan. Ya. Kalau minum kopi, keluar kopi pasti bermasalah. Na'udzubillah ya. Artinya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tapi kenapa ada orang yang tidak beriman setelah menyaksikan ini semua? Mati hatinya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kata Ibnul Qayyim, rajulun lahu qalbun hayy musta'iddun lakinnahu ghairu mustami' lil ayatil matluwah allati yukhbiru biha Allahu 'anil ayatil masyhudah. Orang yang hatinya sebenarnya bagus, sehat, ya, tapi tidak fokus untuk mendengarkan ayat Allah. Bukan berarti sekedar mendengarkan dalam pengertian sambil lewat, tetapi memahami. Dia tidak paham dan ayat itu tidak ngefek sama dia karena dia tidak berikan fokusnya. Ya. Tidak mampu menahan apa yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan itu. Hatinya apa? Hatinya ini tidak fokus kepada ayat Allah. Padahal ayat Allah yang dibacakan yang namanya Quran akan memberi isyarat tentang ayat-ayat Allah yang ada di seluruh alam semesta ini. Bahwa apa yang ada di alam semesta ini semua menunjukkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa? Ada ndak alat yang paling canggih diciptakan oleh manusia ya? Memiliki kemampuan. Antum tahu ya, yang namanya cuci darah. Cuci darah ini kita sebenarnya terjadi proses cuci darah dalam tubuh kita yang dengan salah satu alatnya namanya ginjal. Itu dalam satu hari berapa kali ginjal mencuci cairan yang ada pada tubuh kita. Ada yang mengatakan sampai 36 kali. Orang saudara-saudara kita yang mendapatkan ujian dengan disfungsi ginjalnya tidak berfungsi. Ya. Apa yang menjadi masalah? Ya. Apa yang menjadi masalah? Ketika ginjalnya itu tidak bisa lagi berfungsi, maka terpaksa dia harus cuci darah. Paling tinggi cuci darah sepekan 7 hari 2-3 kali, saudara.